Apa sih yang dikirim UGM 505 dokumen itu ke polisi? Dokumen-dokumen yang mestinya sudah terbuka, yang mestinya masyarakat boleh tahu, apalagi kita sudah mengajukan, itu mestinya tidak ada lagi yang ditutupi. Bisa kita duga pertama, memang UGM itu sengaja menghilangkan itu. Ada itu karena berhubungan dengan Jokowi. Kacamata tuh boleh atau tidak? Dan kapan memutuskan tidak berkumis? Kalau ada yang mengklaim yang bersangkutan itu adalah teman kuliah, apakah itu bisa membuktikan bahwa dia akan punya ijazah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Menjelang buka. menjelang buka gitu ya. Kawan asas sekalian, kembali bersama kami di sesi kali ini gitu ya. Dan ada informasi yang menarik sekaligus kita bisa menyebut bahagia, surprise dan macam-macam gitu ya. Ya. Meskipun saya tadi di persidangan sempat agak Deg-degan. deg-degan gitu ya. Kalau saya sih optimis ya, karena gini, nggak mungkin Komisi Informasi akan menganulir putusannya yang dengan KPU kan, karena KPU kita udah menang. Ya. Kalau itu dianulir, misalnya kita dikalahkan atau beberapa, yang paling penting kan sebenarnya salinan ijazah. Sudah itu terbuka, yang lain peritil-peritilan kan menang juga gitu. Masalahnya di klausul menimbang gitu juga agak ini Panjang. gitu ya. Tapi ini luar biasa kawan asas sekalian, baru saja ada satu sejarah gitu ya, di mana Komisi Informasi Pusat sudah membacakan putusannya terhadap sengketa informasi ijazah Jokowi. Termohonnya adalah UGM dan pemohonnya adalah Bon Joy, bongkar ijazah Jokowi. Hasil putusannya kita sudah tahu semua, yaitu adalah dikabulkan sebagian. Ya. Menang kita. Menang. Itu posisi berapa tuh sekarang? 4-0. 4-0. Kita sudah bisa menggilas KPU Pusat, KPU DKI, KPU Surakarta. Solo, sekarang UGM. UGM. Dan Oke, berikutnya jadi 4-0. the final of battle, the battle is Polda. kepolisian. Ya, ini kan sudah 4-0-nya. Ada putusan UGM, lalu kemudian sebelumnya ada 3 gitu. Sebenarnya apa sih urgensi dari putusan ini? Kalau ternyata sama saja gitu, apa urgensi dari sangat ini untuk UGM, begitu sangat dinanti oleh publik dan macam-macam. UGM itu menurut saya ya beda dengan KPU dan bahkan dengan kepolisian nanti. UGM itu ibarat kendaraan, itu mesinnya. Nah, kalau mesinnya sudah bisa kita kalahkan, nah, jendelanya KPU dan lain-lain, kemudian karburatornya kepolisian itu jauh lebih mudah. Kan dari kepolisian kita tinggal menunggu apa sih yang dikirim UGM 505 dokumen itu ke polisi. Ya, kan babonnya kan ini, babon utamanya kan salinan ijazah. Kita sudah dapatkan ya. Dan itu nanti masih membutuhkan detil-detil problemnya seperti apa. Stempel ditandatangani tapi nggak jelas tanggalnya berapa, siapa yang tanda tangan juga. Nah, kemudian nanti Mbak Leoni bisa jelasin ya soal pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang ya, soal detil-detil KKN, laporannya KHS, KRS. Nah, itu detil-detil usaha kita secara menyelesaikan secara ilmiah teka-teki ijazah ini kan itu. Misteri ijazah ini didukung nggak dengan dokumen-dokumen lain yang bisa menunjukkan bahwa ini valid. Iya, itu menarik. Jadi mungkin Bu Neni bisa sebagai pemohon gitu ya. Jadi kan beliau di prinsipalnya langsung. Kan gitu. kita nyusun bareng-bareng. Iya, Apain maksud saya, mohon? Apa urgensinya gitu loh, sampai kemudian harus memilih kemudian masuk di meja keep gitu kan. Keep. Sampai kemudian, dan mungkin sekaligus dijelaskan kepada kawan-kawan asal di sini yang di kita gitu ya. Apa sih dokumen yang dimintakan pemohon itu? Kemudian sampai katanya ada 20 dan macam-macam. Bisa permohonan kan. Ya. Sebelum sampai mengajukan permohonan kan tentunya Bu Leoni udah ada proses kan dalam Bu Leoni akan menyampaikan itu. Iya. Iya. Jadi sebetulnya perjalanan kita panjang ya Bang ya. Dari mulai permohonan 4 Agustus kita kirim waktu itu. Permohonan pertama ke UGM. 2005. Ya, sebelumnya saya uji coba dengan mengirim secara Tapi pribadi. saat itu Indonesia belum masuk DOP kan? Belum. MPG juga baru awal-awal. MPG baru Kalau BPG sudah banyak keracunan gitu. baru uji coba. Jadi direspon kan waktu itu dengan jawabannya kata Mas Lukas,
Tidak ada satupun. nggak punya, tidak di lemari kami, dan nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi 3 kelompok yang kita mohon. Yang pertama adalah semua dokumen yang nanti akan membuktikan perjalanan kuliah seseorang hingga lulus. Ya, lewat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan per semester awal sampai akhir, kemudian sesuatu yang akan menjadi syarat untuk lulus, misalnya mulai dari yang tahap ke sarjana itu adalah KKN, skripsi, kemudian skripsinya sampai sidang nggak? Sidangnya sampai laporannya dikumpulkan nggak? Sampai keluar yudisiumnya tidak gitu loh. Nah itu. Dari sini tuh ada 8 dokumen yang kita minta semuanya. Di klaster Kelompok. keduanya itu? Iya, di klaster KHS itu harusnya semua KRS dan KHS pasang. Kemudian sesuatu yang berhubungan dengan KKN, lalu sesuatu yang berhubungan dengan proses skripsi sampai sidang sampai lulus, lalu proses dia untuk wisuda. Terus ada lagi kelompok kedua. Nah, ini yang membuat sebetulnya kalau dipikir-pikir itu kan dokumen pribadi gitu ya. Nah, kita minta yang kelompok kedua ini yang untuk menunjukkan bahwa ini adalah dalam konteks sebagai pejabat publik. Nah, ini yaitu apa? Legalisasi dari dokumen salinan ijazah yang didaftarkan di KPU. Ya, karena 5 kali mendaftar sebagai pejabat publik dengan melalui KPU. Lalu adalah bukti verifikasi. Bukti permintaan verifikasi. Jadi bukti permintaan legalisasi dan bukti permintaan verifikasi dari pihak eksternal seperti KPU. Nah, yang 2 ini kita kunci dengan permohonan kita ke KPU. Jadi ini memang teamwork nih. Strateginya udah kayak main bola ini. Ya. Kombinasi antara Barcelona dan Ya. Nah, itu satu lagi, Bang. Bahwa itu verifikasi kita ini kunci dengan permintaan sekian banyak dokumen. Sekarang validasi kita kunci dengan SOP. Ya, apapun yang muncul misalnya di ijazah aturan kalau ada perdebatan soal bahwa misalnya ya kacamata tuh boleh atau tidak. Nah, coba kita lihat aturan saat itu. meskipun kacamata itu Iya. jadi saya ingin belajar semuanya seperti itu ya. Kemudian Gimana bisa orang bisa lepas kacamata itu secara tua kan? Itu Dan, betul-betul. dan kapan memutuskan tidak berkumis? nah itu juga. Satu lagi ini, apakah kalau ada yang mengklaim yang bersangkutan itu adalah teman kuliah, apakah itu bisa membuktikan bahwa dia akan punya ijazah atau tidak, lulus atau tidak? Yang bisa membuktikan adalah dokumen itu dan SOP-nya. Gimana kalau nanti pada saat itu kan 160 SKS dengan lulus dalam waktu 5 tahun gitu ya? Itu apakah mungkin gitu ya dengan SOP kurikulum dan SOP yang berlaku saat itu bisa dijamin bahwa itu adalah lulus atau tidak, kemudian dokumennya asli atau tidak. Jadi semua kita minta dengan 3 bagian itu. Artinya Bu Leoni mau sebut bahwa gugatan Bonjoy ke Iya. UGM yang disebut istilahnya mesin itu, kemudian ada ke KPU 3 ini sebenarnya bukan berdiri sendiri. Tidak, Saling- itu ada saling dalam mengunci satu gitu ya. skenario. Skenario gitu. Dalam Jadi, satu skenario. Ini main jebakan-jebakan Iya. pasal-pasalnya gitu ya. Ya, total football. gitu. Total football. Dengan 4 putusan dari sekian bulan persidangan itu, kira-kira dari sejumlah dokumen itu pasal mana yang hilang ini yang kabur gitu? Pasal dokumen-dokumen mana yang ternyata ada. Oh ya. Oh ini ternyata tidak ada gitu ya. Kita bisa membuktikan beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh UGM itu ternyata kategori outputnya ada, tapi inputnya nggak ada. Contohnya KHS ada, Tiba-tiba ada. KRS tidak ada. Nah, Bang Edi mungkin bisa jelaskan, ini KHS ada, KRS nggak ada. Apakah memang pada saat itu UGM bilang bahwa KRS itu dipegang oleh yang bersangkutan dan dosen pembimbing akademik? Mungkin nggak seperti itu.
Jadi ada dokumennya. Atau buktinya ada. laporan KKN, nilai KKN ada, tapi laporan tidak ada. Tapi bukti permintaan bersangkutan mengisi formulir untuk KKN di daerah tertentu masih ada. Jadi, Pak, ini kita minta bicara pengalaman sebagai Oke, tuh. Gini, kalau saya kan memang masuk UGM itu saya masuk UGM tahun 1994 ya, selesai tahun 2000. Dan mengikuti semua proses sebagaimana UGM tentukan. Seperti misalnya waktu kita pendaftaran pertama itu kan ambil mata kuliah itu kan harus ada KRS. KRS itu kan kalau tidak salah itu memang ada tiga lembar lembar eksemplar, kan, ya. ya. Satunya kita pegang, satu beri ke bagian administrasinya. Kan? Nah, berarti ada kan ke Pasti harus administrasi? ada dong, ya kan? Nah, kalau kita kan memang mungkin saja mahasiswanya itu karena sudah lulus itu tidak ada gunanya kan? Ya. Itu mungkin dibuang. Ya. Tapi UGM kan harus pegang itu, Iya. ada rekodnya lah, itu pasti. Dan saman saya itu kan memang udah saman komputer ya, Iya. udah ada komputer. Walaupun saya waktu kuliah itu saya dulu menulis di koran, ya masih pakai mesin tik. Ya. Dulu di Bernas Jogja itu sama KR ada kolom kolom khusus. Ketika saya skripsi baru saya pakai komputer dan waktu itu pakai disket itu ya, disket. Nah, Berarti klaim bahwa hanya 2 yang dipegang oleh yang bersangkutan dan dosen pembimbing akademik itu salah. Enggak, Ini kan ya. bisa kita duga pertama memang UGM itu sengaja menghilangkan itu, ya. Ada itu karena berhubungan dengan Jokowi karena kita menduga bahwa UGM ini UGM dalam arti pengurus kampus ya, yang sekarang ini rektorat, mulai dari rektorat sampai ke dekan ke bawah itu bagian dari kong kali kong, sehingga dia menghilangkan dokumen yang kita menghilangkan atau memang tidak pernah ada? bisa saja sudah ada tapi itu dihilangkan, itu satu. Yang kedua, bisa kita duga bahwa memang administrasi UGM ini buruk, ya. Dari dulu mungkin karena belum ada komputer waktu itu dia tidak simpan, dia langsung dibuang itu saja, buruk ininya. Dua kemungkinan itu yang saya duga ya. Tapi pengalamannya itu adalah kita ambil KRS itu pasti ada untuk kampusnya, untuk Ya. direkodkan. Tapi Nah, apa- ada 3 tadi itu, satu untuk kita, satu untuk itu, dan satu untuk dosen pembimbing kita. Akademik, ya. Pembimbing akademik. Setahu saya Ya, begitu. Itu dia pegang bahwa memang kita ambil mata kuliah itu. Begitu kita ambil, tidak bisa kita ubah di tengah jalan. Ya. Misalnya karena saya tidak suka dosennya, atau karena ini mata kuliah ini berat bagi saya, tidak bisa. Begitu sudah ambil ya harus. Terserah nanti kau dapat E atau A, ya itu urusanmu. Itu fungsinya. Lalu mengenai KHS itu kan kartu hasil studi. Itu pasti ada juga ada disimpan di sana. Ada yang kita pegang. Kenapa? Misalnya harus ada di sana. Bisa saja rekayasa nilai, ya kan? Yang dosen misalnya beri nilai B minus, ya kita buat B plus atau A. Itu kan, itu fungsinya itu. Kenapa itu salah satu fungsi. Lalu yang berikutnya adalah siapa tahu misalnya mahasiswa itu bisa pindah kampus kan, Iya. ada tersimpan di sana, itu sehingga direkod. Atau mungkin mahasiswa itu dia akan menduduki jabatan tertentu, entah itu di perusahaan swasta atau apa, kan minta buktinya benar atau tidak dia kuliah kan. Nah jadi kenapa kita misalnya dari awal perlu minta ini, karena untuk mencapai bukti yang paling tinggi itu adalah ijazah. Ya kebetulan saya sering menangani masalah tanah misalnya. Sertifikat itu adalah bukti yang paling tinggi dalam hak kepemilikan, tapi tidak mutlak. Demikian juga dalam kita kuliah kampus ya. Ijazah itu adalah bukti yang paling tinggi, ya. Tapi melalui proses ada nggak bukti dari awal. Seperti tadi ada ijazah asli tapi palsu. Bisa saja ijazahnya asli tapi tidak kuliah. Oh. Ya kan? Tidak kuliah, tidak ada KRS, atau bisa saja Atau tidak lulus. Iya. Dia ambilnya lompat-lompat, ini aspal gitu aja, ada KRS dibuat-buat aja. Kan ketahuan. Jadi itu pentingnya misalnya kenapa kita minta dari awal. Misalnya bilang, itu UGM sudah mengatakan asli, apa hubungannya? Tidak kan, untuk mencapai yang paling tinggi itu, bukti yang paling tinggi itu,
harus ada, boleh dikatakan kalau saya pakai istilah saya sebagai lawyer yang sering mengurus masalah tanah, alas hak. Apa tuh? Alas hak itu adalah misalnya hak atas sebuah tanah. Oh. Ya, perolehan tanah itu dari mana misalnya? Atau misalnya memilih sebuah gedung itu tidak langsung sertifikat misalnya. Tentu ada pertemuan atau apa, melalui proses-proses itu. Demikian juga orang kalau dia mendapat gelar misalnya sarjana ilmu politik, sarjana hukum, Pak Jokowi itu gelar doktorandus atau insinyur, itu kan melalui rentetan alas-alas itu tadi, alas hak itu sampai dia punya hak. Alas haknya dia sekarang dia bergelar insinyur itu adalah ijazah. Artinya Bonjoy sebenarnya yang dia lakukan ini agak mirip dengan audit ya. Audit Ya, proses ini audit gitu ya. Ini audit kita. Nah, lalu tadi misalnya apa sih unsur pentingnya misalnya kita dari gugatan ini? Kalau saya begini lihatnya ya. Kasus Jokowi ini merupakan test case pertama keberadaan dari lembaga ini ya, keterbukaan informasi publik dalam menyelenggarakan sidang untuk menguji soal keterbukaan ini. Ini kasus yang pertama. Walaupun saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya sayangkan kok sebagai kelinci percobaan pertama itu adalah kok kampus saya gitu. Ya, ini kalau sidang ini udah lama. Sudah ada. lama. Cuma yang menjadi pusat perhatian publik kasus kali ini. Iya, kasus ini ya, kasus ini. Artinya gini, dengan adanya putusan-putusan ini, ada 4-0 tadi ini, bahwa ke depan tidak ada lagi alasan bahwa seseorang yang menduduki jabatan publik, tidak ada lagi alasan ijazahnya tidak dibuka ke publik. Ya. Ya, jadi harus dibuka karena sudah ada putusan. Sebenarnya selama ini sudah terang, tapi ada banyak sarjana hukum, ya, advokat yang sudah senior, mohon maaf misalnya ya, di grup-grup WA. Oh, tidak bisa Jokowi itu buka ijazahnya karena itu adalah terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Sampai ini sudah putus kan? Sampai dia mencap kita ini Bon Jovi ini orang gila. Oh, Kurang berarti kerjaan. satu hal bahwa ini menjadi pengetahuan Menjadi masyarakat pengetahuan ya. bahwa karena ini sudah menjadi putusan hakim, ada satu putusan hakim itu berbunyinya begini, ada prinsipnya adalah res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan hakim itu harus dianggap benar, sudah menjadi kekuatan hukum. Ya. Selain undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 18 itu, ini diperkuat dengan putusan ini. Ini sudah menjadi setara undang-undang. Putusan hakim itu setara undang-undang. Res judicata pro veritate habetur. Ya, jadi ke depan itu kalau pejabat publik Anda harus buka. Sudah ada undang-undangnya dan sudah ada putusannya, ada jurisprudensi. Sebetulnya satu lagi adalah bahwa yang kita minta itu bukan ijazah dan terbukti bahwa dokumen-dokumen pendukung untuk terbitnya suatu ijazah selama itu berhubungan dengan pejabat publik yang tadinya sifatnya mungkin pribadi itu pun juga boleh dibuka. Ketika dia masuk menjadi pejabat. Ya, itu seperti pendapatnya ini masukan dari Pak Marwara ya, Pak Dr. Marwara itu sebagai luar ahli biasa. gitu. Ya. Saya itu penasarannya begini, Pak Samsul. Kan yang digugat oleh Bonjoy, yang dimintakan oleh Bonjoy itu kan sebenarnya tidak ada dokumen yang tidak legal kan. Iya. Semua produk legal kan, yang keluar dari institusi yang legal. Ya. UGM itu kan resmi Pak ya, Ya. sebagai alumni nih. Gitu ya. Dan aturan undang apa yang pembentukan UGM pasti ada arsipnya kan? Ada lah. Ada. Kalau tidak ada karena alasan yang sudah lama kan Iya. lucu tuh gitu. Tapi gini Pak Samsin, kalau dia legal, kok bisa susah banget itu untuk kemudian didapatkan itu begitu loh. Dan yang ininya adalah legalisasi 2019 itu bisa nggak ada. Itu kan berarti sesuatu banget ya, baru kan itu. Kalau itu kan gila nih, masa ini Iya. ini kan prosesnya Bonjoy itu kan tidak ujuk-ujuk ke KIP. Ada proses bersurat, minta dokumen gitu Iya. kan. Lalu kemudian tidak dijawab, Iya. tidak ada dan macam-macam. Ini kan dokumen legal. Iya, saya menanggapi Secara hukum nih, Pak Samsi. Mestinya sih yang namanya sengketa yang kita dapatkan putusan hari ini itu mestinya juga nggak ada ya. Dalam arti kan undang-undangnya udah ada mengatur, udah jelas semua juga. Iya. Termasuk juga permintaan Tidak perlu buang-buang energi, tidak Pak. perlu buang-buang Iya. energi seperti ini sampai sidang 6-7 kali dan juga masih juga belum juga kita dapatkan kepastian. Saya rasakan itu pada saat sidang terakhir itu
kita sebenarnya masih diruwetkan dengan termohon akan keterbukaannya mereka dalam memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Interpretasinya Saya masih berbeda. belum yakin, malah mungkin sekitar 10-20% aja dari proses sidang. Proses sidang itu kan pembuktian sebenarnya ya. Pembuktian itu sebenarnya keterbukaan di situ yang tadinya mereka nggak paham jadi paham. Tapi dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu yang Undang-Undang 14 tahun 2008 itu pasal 17, pasal 18 diulang-ulang sampai nggak selesai. Sampai majelis hakim dia juga marah. Ya, Di situ katanya keunggulannya orang hukum ya. Gitu. Saya tuh bingung juga. Kenapa juga bolak-balik begitu pasal 17 itu keterbukaan itu dokumen-dokumen itu dilarang kecuali di pasal 18. Nah, untuk pejabat publik itu ada di kecuali itu. Kenapa juga mesti ditahan gitu. Jadi ini penting sebenarnya kalau tadi dikatakan mengapa begitu lama sampai 6 bulan. Ini memang ada indikasi kuat ya. Kalau UGM di sini yang kita hadapi itu menutup-nutupi. Sehingga bagi saya juga karena memang kita juga menyelidiki kegiatan proses-proses dokumen yang lain. Kalaupun ijazah itu sebenarnya ijazah itu kan ujungnya aja ya Pak Edi ya. Ujungnya, tapi prosesnya itu kan sebenarnya dari mulai dia daftar, kemudian bikin KRS, KHS, kemudian sampai Dia dulu tuh pada tahun digunakan. 1980-an itu masih ada ijazah kenaikan tingkat waktu itu ya masih ada. Saya mengajukan pertanyaan itu kan sebenarnya ini mungkin Mas Lukas bisa jelasin kita gitu ya. Saya dalam posisi untuk tidak pernah membayangkan untuk UGM seolah-olah gitu ya tidak memahami undang-undang perlindungan pribadi termasuk undang-undang keterbukaan informasi. Bahkan dalam beberapa referensi jejak digital yang kita buka, UGM itu justru sebenarnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi. Tapi dalam kasus ini kan agak menarik tuh, dokumen yang legal harusnya dinyatakan terbuka, tapi kan kita berdebat begitu lama. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Iya, sebelum Pak Lukas nanti menjelaskan masalah itu, jadi di situ saya juga menyampaikan kalau kita bersidang 4-5 bulan itu sangat nyata sekali UGM itu begitu menutupi dokumen-dokumen yang mestinya sudah terbuka, yang mestinya masyarakat boleh tahu, apalagi kita sudah mengajukan, itu mestinya tidak ada lagi yang ditutupi. Tapi pasal-pasal yang berhubungan dengan keterbukaan itu mereka aja tidak paham sekelas UGM yang di situ adalah kuasa hukumnya. Jadi saya pikir memang ditutup-tutupi betul sampai kita tadi jam 11 siang kita dapat keputusan kalau semuanya itu terbuka. Saya pikir juga UGM di sini juga ada ibaratnya udah kena rudal aja itu. Jadi rudalnya Iran gitu ya. Rudalnya Iran itu udah kena aja ke UGM. Jadi nggak bisa apa-apa lagi, udah hancur itu UGM. Jadi dia harus membuka semuanya yang berapa bulan ini dia bertahan terus dengan berada mungkin di bunkernya sehingga dia merasa dia itu aman. Sekarang dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia harus menyampaikan, dia harus membuka dokumen-dokumen yang diminta oleh Bon Jovi ini. Silakan Pak Lukas. Jadi agar tidak ini karena bulan puasa ya, agar tidak gibah dan suudzon, kita ada 2 teori tentang attitude perilaku UGM ini menurut saya. Perilaku pertama memang inkompeten mereka. Jadi PPID-nya itu tidak punya kompetensi profesional untuk pengarsipan, penyimpanan file, pelacakan dokumen, dan kompilasi dokumen. Nah, tapi kalau itu universitas yang nggak jelas sih kita maklum. Ini UGM ya. Yang setahu saya dalam dialog sekelas UGM gitu loh. Dalam dialog sidang kan UGM itu bahkan sering ditunjuk memberikan pelatihan-pelatihan soal keterbukaan publik ini karena diasumsikan ini universitas punya kemampuan teori yang bagus lah soal teori arsip dan sebagainya. Nah yang kedua, yang saya lebih cenderung teori yang kedua ini, yang pertama saya hanya untuk analisis. Referensi lagi. Kan selalu ada kemungkinan memang tidak kompeten, tidak profesional PPID UGM. Yang kedua itu memang mereka sedang playing full. Jadi mereka sedang ingin mengelabui ya. Jadi ada 2 kemungkinan dari ini. Jadi poin kedua itu ada 2 kemungkinan. Karena mereka hanya ingin defensif. Mereka harus mempertahankan bahwa UGM ini harus memastikan persoalan ijazah ini tidak terkuak ke asli apapun ya terkuaknya.
Yang kedua bisa jadi memang ada konspirasi, ada persekongkolan. Ya. Saya bisa menyatakan ini ya karena kan kalau kita runut nih kisah politik ya Jokowi ini yang punya tangan kanan yang sangat bagus dalam hal Menteri Pratikno itu kan mungkin sangat menguasai itu teknik-teknik pendokumentasiannya termasuk penghilangannya atau penciptaan dan sebagainya. Nah, dengan ini dan kemudian kita menyaksikan performance PPID atau yang ditugaskan oleh UGM di sidang-sidang KIP, saya betul-betul sangat heran akan ketidakmampuan artikulasi mereka untuk menjelaskan. Kan bisa begini. Maksudnya itu benar karena ketidakmampuan atau ada Tekanan. Yang kedua yang pertama itu hanya supaya tidak sujon. Tapi menurut saya yang kedua itu artinya begini. Di forum ini yang disorot oleh seluruh media di Indonesia, mestinya UGM harus perform, harus menunjukkan sebagai universitas yang sesuai kredibilitas yang dipahami masyarakat, universitas tertua dan yang terbaik mungkin ya dalam ilmu-ilmu sosial ya. Nah, itu tidak menunjukkan kelas sebagai universitas yang smart gitu. Jadi selalu kagok mau menjelaskan dan selalu berdalih ya. Asas kehati-hatian, enggak ada kan asas kehati-hatian itu di keterbukaan informasi publik itu yang ada asas validitas, asas autentifikasi, ada atau tidak itu tidak ada yang ada tapi kita harus hati-hati, tidak boleh kita buka mana ada. Saya juga penasaran saja dalam forum itu ya. Hati-hati membuka dokumen nanti orang salah gunakan. Iya. Tapi kok dia tidak hati-hati menjaga dokumennya? Ketiga 505 malah dikasih. Malah dikasih gitu loh. Nah. Gimana dalam posisi kehati-hatian itu menempatkan gitu kan? Jadi terus terang ini memang pukulan terberat, rudal terberat bagi UGM dan ini akhirnya menunjukkan situasinya ya. Ya moga-moga saya ya 10% berharap yang pertama. Kan kalau memang tidak profesional, tidak kompeten ya gimana lagi? Berarti harus di overhaul lah. Tapi atasan dari PPID itu rektor, Pak. Ya, makanya. Jadi sebenarnya tanggung jawab. Saya bisa tunjukkan gini ya, saya masih ingat karena saya selalu mencatat ya. Ada 4 anomali sidang-sidang dengan UGM itu. Beda dengan sidang dengan KPU ya. KPU itu malah lebih dialogis loh, lebih enak lah ya. Kalau dengan UGM itu ada sesuatu yang selalu tidak bisa sampai defensif mungkin. Ya, ingat ya, saya catat ya, ini sedikit agak panjang. 1, UGM ditegur, sidang pertama ditegur oleh majelis komisioner karena jawaban pertama kita itu tidak ditandatangani siapa yang kemudian tidak ada kop surat. Itu majelis komisioner sampai tanya loh, siapa yang bisa menjamin ini yang jawab PPUD UGM. Nah, terus kemudian yang lucunya entah karena sudah ditegur itu yang kedua kan malah rektornya sendiri yang jawab. Ingat nggak? Sidang kedua jawaban atas keberatan kita yang menandatangani rektor. Itu memang iya karena atasan. PPD. Memang selalu harus rektor ya? Iya, bukan pejabat PPD. Oke, itu clear ya. Tapi pertanyaannya kenapa yang pertama rektor nggak mau tanda tangan? Enggak, yang pertama itu memang PPID yang jawab. Oh gitu, Ya, setelah keberatan baru rektor. Itu prosedur. Baru atasan. Nah, yang kedua soal uji konsekuensi. Ya. Sidang pertama Uji konsolidasi. Uji konspirasi. Jadi di sidang yang pertama itu betul-betul dipermalukan loh itu. Ditanya soal sidang kedua ditanya oleh UGM bagaimana hasil uji konsekuensinya, mereka menjelaskan tapi ada kesalahan fatal yang tidak mereka lakukan, mengajak pihak-pihak independen. Jadi kalau hanya tim UGM sendiri ya itu artinya uji konsolidasi itu bukan uji konsekuensi. Sehingga mereka harus mengulang uji konsekuensi 2 kali. Jadi harus dikasih PR itu. Yang ketiga, yang itu tadi yang sudah kita sedikit bahas ya, asas kehati-hatian. Mereka berarti tidak paham esensi atau substansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka hati-hati itu artinya begini, dengan undang-undang ini kita harus hati-hati jangan membuka dokumen-dokumen yang sebenarnya kalau memiliki pemahaman teori yang cukup, tanpa harus digugat-gugat, PPID atau UGM itu mestinya tahu mana terbuka atau tidak, karena yang tertutup itu sangat terbatas, hanya 5 item, 5 poin, itu pun terkait dengan negara dan pribadi kan intinya itu. Dan kalau orang sudah menjadi pejabat publik tuh
urusan pribadi udah hilang, udah pasti hilang. Dan itu harus dipahami. Nah, yang keempat, itu yang membuat kita ternganga-nganga semua. Bahkan kita sendiri heran ya, ada istilah blessing in disguise. Kita minta 20 dikasih 505. Jadi ini menunjukkan Tapi dikasih ke sebelah bukan? dalam bahasa Inggrisnya sloppiness, kecerobohan kerja UGM. Jadi akhirnya mereka justru tidak mau memberikan 20 dokumen, alih-alih malah membuka ada 505 dokumen. Nah, itu. Yang 505 itu kan menarik di kesimpulan apa? Permintaan dari kesimpulan yang kepolisian. kita serahkan ke Itu sebetulnya kenapa dikasih oleh atasan, karena ketika kita membuat surat keberatan, kita meminta buktinya. Jadi saya melihat begini, dalam sengketa informasi publik, memang ada beberapa modus dari pihak termohon untuk tidak memberikan dokumen yang diminta. Selama ini modusnya itu adalah, pertama, dengan menyatakan itu dilindungi oleh Undang-Undang PDP. Yang kedua, seperti yang jawaban yang lain, tidak dikuasai. Nah, ini modus yang ketiga ini yang baru kita temukan di kasus yang ini, tidak dikuasai. yaitu sudah diserahkan ke Polda atau proses dikuasai oleh aparat hukum gitu loh, sehingga pemohon tuh tidak ragu-ragu atau tidak bisa mendapatkan gitu loh. Ya, Nah ini kekonyolannya seolah-olah ketika sudah menyerahkan dokumen itu ke kepolisian tidak punya salinan mereka, Nah, atau itu. tidak boleh memberikan. Nah, saya kan mencoba ini pada saat Padahal membuat dalam barang Ya. bukti yang tidak boleh dirusak itu yang disita, bukan Ya. berarti tidak boleh dibuka di sini. Jadi gini pertanyaan. Kalau dalam pidana kan begitu kan? Ya, ini Bang. Jadi waktu itu saya coba membuat argumen ya pada saat surat keberatan itu, bahwa ini kan suatu dokumen yang dengan mudah bisa dibuat salinannya, dan ini adalah dokumen publik. Jadi bagaimana mungkin UGM tidak mempunyai salinannya, dan bahkan ketika sesuatu itu diserahkan kepada polisi, itu harusnya tidak menghambat kita sebagai pemohon untuk mendapatkan apa yang kita minta. Jadi akhirnya UGM waktu itu sepertinya untuk meyakinkan kita bahwa ini memang dokumen sudah Tapi diserahkan yang saya tanyakan ke Polda, tadi ini, mereka boleh. kasih bukti. Kan sebelum pembacaan putusan, Bonjoy kan bersurat ke majelis simpulan kan itu. Ya, Di situ ada poin bahwa ada dokumen yang sesungguhnya missing gitu loh. Misalnya disebutkan bahwa KHS-nya ya. itu ada berapa semester tuh? KHS-nya yang diserahkan hanya 8 semester di dalam bukti itu ya, yang 505. Sementara di ininya kan 160. Harus 10 karena minimal dari 5 tahun kan. Nah, Waktu itu ada yang hilang. persidangan kan UGM menyebut bahwa Jokowi itu kan kuliahnya lebih dari 4 tahun. Iya. Berarti kan Harusnya- kalau konteks berarti kan iya. 9 gitu ya. Itu gimana? Jadi ada Udah itu, jadi dengan kita meminta banyak dokumen, akhirnya banyak yang terungkap. Jadi dibanding kalau kita hanya meminta salinan ijazah. Tapi ini sudah banyak mengungkap nih, termasuk itu tadi bahwa Mengungkap itu terungkap bahwa benar ada dokumen itu atau mengungkap Mengungkap. harusnya ada tapi tidak ada. mengungkap ada anomali di dalam dokumen-dokumen akademik yang harusnya itu ada, tapi ini nggak ada. Saya bilang ya, banyak dokumen yang sekarang dinyatakan dikuasai oleh UGM, tapi yang berhubungan dengan output, inputnya nggak ada. Padahal dalam sebuah sistem informasi nggak mungkin ada output kalau nggak ada input. Tadi itu kan Iya. dijelaskan sama ketua kan, Bu Ketua. Jadi KRS nggak ada, KS legalisir. ada. Iya. Legalisir itu tidak ada di UGM, adanya di KPU. Nah itu tadi. Ini contoh-contoh. Jadi kita Artinya kan memang tidak pernah ada permintaan kita legalisir kan? meminta ke UGM itu tidak hanya untuk urusan dokumen penerbitan, tapi ketika dokumen itu salinan ijazah itu sudah digunakan untuk kepentingan publik, sehingga dengan dua itu kita juga bisa mencocokkannya, meng-cross check apa temuan kita nanti di KPU dengan UGM, dan ini temuan juga kita bahwa ada legalisir yang berbeda
setidaknya 3 yang sudah kita terima dari KPU 2, KPU DKI 1, itu 3 legalisir yang berbeda. Tapi UGM menyatakan tidak menguasai atau tidak ada. Nah itu dia, kan tadi sudah diputuskan Ya, bahwa semua dokumen itu kan dinyatakan terbuka. Yang dikecualikan itu kan nilai kalau ada orang lain dan macam-macam gitu ya. Jadi dia terbuka. Kalau itu nanti misalnya UGM nih ada dokumen tadi yang tidak ada gitu kan, kan hanya membuat surat pernyataan gitu. Sudah tidak Oh, memiliki iya. dokumen Tidak itu. memiliki. Keputusannya Secara adalah- hukum gimana itu gitu. Ya, tadi seperti diuraikan hakimnya, ya, majelis itu Waris. pas saya tanya tadi. Jadi UGM harus membuat surat pernyataan tidak menguasai atau tidak memiliki, tetapi kan nanti Tapi secara moral itu kuat lah gitu ya. Ya, tapi kan nanti ada upaya bagi kita atau tim lain yang ingin menyelidiki untuk bisa menginvestigasi kalau ternyata. Sama lah ini kalau kita dulu donor kan notis. Mana berlimpas bukti? Nggak ada, kau buat pernyataan. Bagian kawan cek tuh. Itu Bang, konsekuensinya berat loh untuk UGM ketika dia membuat pernyataan. Ya. Kalau nanti suatu saat ditemukan ya suatu dokumen yang tidak sesuai dengan pernyataan UGM, itu UGM bisa dikenakan pasal pembohongan, Bisa menyembunyikan itu. melakukan kebohongan publik. Atau kalaupun dia ada hilang kan dia menghilangkan dokumen kan itu. Ya. Iya, iya. Arsip negara kan itu. Kalau yang udah cocok itu adalah cross check antara pernyataan KPU, mereka tidak melakukan verifikasi faktual dan UGM memang Artinya kalau kita tidak bicara menerima ini, Mas permintaan Lukas, itu. Mas Lukas, kalau kita bicara implikasi secara moral nih, putusan hari ini kepada UGM itu kira-kira gimana? Saya ngeliat begini tadi, putusan hari ini betul-betul putusan yang sangat memukul ya UGM, karena dalam proses persidangan mereka hampir 90% dari permintaan yang kita ajukan itu mereka tolak, mereka katakan mereka tidak punya, mereka tidak tahu. 100%. Iya. Oh, sampai 100%. Di awal itu tapi sama saya sekali tidak saya ada. menarik itu yang sampaikan Bu Leoni tadi, kalau mestinya kalau dalam dokumen itu ada input, ada output. Iya. Yang saya lihat, Ada output, ada input. kalaupun yang ada outputnya katakanlah ada legalisir ijazah, tapi karena memang UGM juga tidak pernah mengeluarkan legalisir, jadi dia juga memang nggak punya. Artinya Pak Samsir mau menyebut bahwa pernyataan itu bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Secara hukum ya? Iya. Dia hanya secara moral Iya, untuk betul. UGM. Jadi apa yang dia putus yang dia sampaikan itu ya, apa yang dia sampaikan kalau dia tidak punya dokumennya itu, karena memang secara input dia juga memang nggak punya, tapi dia nggak bisa mengelak, ada outputnya, ada cap daripada UGM, nah itu kan, jadi memang kalau saya benar itu capnya UGM. iya itu capnya UGM sebenarnya, jadi sebenarnya itu output itu datangnya dari mana? Kalau Jadi inputnya nggak punya coba. Stempel UGM itu agak goib gitu ya. Iya, goib gitu, dan karena kan memang ada outputnya di situ kan, ada sertifikat, ada legalisir, Iya. ya meskipun juga secara aturan itu sebenarnya nggak memenuhi syarat, nggak ada tanggalnya. Nggak ada yang mengajukan, Nggak tapi ada produknya. Ada produk dari UGM juga. Kalau memang itu memang tidak ada dan tidak pernah mereka buat, mereka juga nggak berani juga mengada-ada. Ingat nggak waktu sidang keberapa itu kita tanya, jadi ketika kita tanya soal stempel itu kan ya kita belum tahu, nanti akan kita teliti. Artinya kan sebenarnya harusnya UGM berterima kasih ke Benjo, jangan-jangan Nah, gitu itu. ya. Karena saya tiba-tiba teringat nih. Karena itu Bah, menghilangkan ini. kalau memang ada tekanan terhadap UGM Saya selama tiba-tiba teringat ini. begini. Ini udah jadi. Persidangan yang lalu, sidang keempat kira-kira gitu, itu kan kita mengungkap satu fakta. Ya. Ada mafia ijazah palsu. Iya. Ya. Satu mesin saja itu bisa mencetak dalam satu hari Betul. 500 lembar ijazah Iya. palsu di pasar pramuka. Ya, termasuk dari UGM juga kan. Dan nama yang paling banyak dicatat itu adalah UGM. Universitas Gajah Mada. Iya. Mengungkap prosesnya harusnya kan dia malah berterus, ya jangan udah masa dibawa-bawa gitu kan. Kalau ini kan harusnya Iya. Ya. Jadi kita membantu UGM untuk lebih prudent gitu sebenarnya, Harusnya, lebih iya. hati-hati. Kalau saya lihatnya begini, kalau dengan adanya putusan DIKIP atau sidang DIKIP ini, ya, yang pertama mulai dari legalisir, UGM kan akan bilang melidiki, tapi ada keanehan. Coba misalnya semua alumnus UGM, ya, tunjukkan legalisir, kan saya sangat yakin semua alumnus UGM pasti butuh legalisir UGM. Iya. Misalnya saya untuk Sampean punya nggak? punya saya.
Bisa dicari nanti. Bisa saya tunjukkan. Kenapa? Ketika saya mau jadi Bisa advokat, ditunjukkan. jadi advokat butuh legalisir ijazah. Ketika saya menjadi dosen, bukan legalisir ijazah. Dan semua ada. Semuanya ada waktunya, tempusnya, tanggalnya, dan siapa yang menandatangani. Ya. Jadi dengan ini, UGM sebenarnya sekarang harus bergerak cepat. Kenapa legalisir ijazah Jokowi itu tidak ada tempusnya? Atau jangan waktu itu pas sudah tanda tangan habis tinta. Tidak, artinya kan begini. Ini bisa diduga mafia ijazah palsu tadi. Mafia ijazah palsu ini ya yang memakai nama UGM. Iya. Saya minta kepada UGM dan rektor UGM, jangan karena perjuangan ijazah palsu ini merefer ke nama Jokowi, kebetulan memang ijazahnya diduga itu. Terus hal ini dibiarkan. Makanya tadi saya bilang segera membentuk tim ya, Fact tim finding. audit ya. Fact finding gitu ya, tim investigasi untuk menemukan data-data itu. Apa benar? Yang pertama mungkin apa benar Jokowi ijazah dari UGM, dia lulus UGM, dia ikutin kuliah, itu satu. Yang kedua, kalau memang ada itu, siapa yang melegalisir ijazahnya ketika dia maju sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dan gubernur ada dan presiden, gubernur DKI dan presiden 2 periode. Siapa itu? Dan kenapa sampai itu banyak sekali keanehan. Misalnya dari awal, kenapa ijazahnya diduga palsu? Karena banyak keanehan, ya. Keanehan dia. Fotonya berkacamata, berkumis, letak foto di depan stempel, dia punya watermarknya tidak ada. Terus ada banyak keanehan lain, terus pengakuan dari Pak Kasmujo, ya, bahwa Dan dia, kita nggak dapat loh surat tugas pembimbing itu nggak dapat. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut Tapi saya dia menyebut di persidangan bahwa ada surat yang Kita ditangani minta. wakil rektor bahwa orang bisa pakai kacamata, tapi kan tidak diperlihatkan ya. enggak ada kan gini, sekalipun ada, tapi kan ketika dianalisis fotonya itu kan itu bukan Jokowi. Iya. Ya kan rahangnya beda kan, lain kan. Iya. Iya kan? Bibirnya beda, Bibirnya beda. hidungnya beda. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan dengan putusan ini, ya, karena sekarang kan disita oleh Polda ijazah aslinya. Dengan ada putusan ini, ada sebagian yang harus buka. Saya pikir Polda juga segera gelar, tunjukkan itu. Atau nanti teman-teman yang misalnya sekarang jadi tersangka, ya kebetulan laporan di Barreskrim sudah dihentikan, harus diadakan gelar lagi, tunjukkan ijazahnya. Ini saya pikir tidak ada bedanya ketika polisi menggerebek, menyita barang-barang yang dicuri misalnya, ya, atau narkoba yang disita. Ditunjukkan kepada publik. Kenapa ijazah Jokowi hanya ditunjukkan kepada pengacara dan tidak boleh dipegang? Nah, dengan adanya adanya putusan hakim ini, ya, yang sifatnya benar, harus benar, ya, itu harus ditunjukkan bahwa Dan itu sudah para tersangka yang sekarang menurut saya dengan putusan KIP ini mereka berhak mendapatkan salinan dari ijazah asli yang disimpan di Iya, Polda. Artinya kan Itu kalau harus. putusan tadi itu Karena kan berlaku umum kan? berlaku umum Iya. semua gitu ya. Ini putusan ini pesannya adalah satu, meringankan posisi tersangka, ya, di depan polisi sekarang, di depan Polda Metro, bahwa apa yang mereka teliti itu memang sudah sesuai, tunjukkan. Tidak boleh kau sembunyi lagi. Jangan-jangan beda lagi yang dilegalisir dan yang aslinya. Anda terlalu punya positive thinking. Sementara kita tahu kekusutan ini terjadi karena memang ada komplotan. Nah, kan? ya itu kan salah satu positif. Yang keduanya kan memang ini komplotan. Ya. Oke. Ini kan Saya ingin kalau ini lesson learned ya. Apa sih lesson learned yang sudah kita dapatkan dari upaya kita ini Bon Jovi ya, dan juga Bunda Tua ya. Kalau Bunda Tua hanya dengan KPU ya, kita kan dengan banyak lembaga lain. Menurut saya ada 4 ya, yang penting untuk kita catat ya. Pertama, bagi politikus yang punya aspirasi ingin mendapat jabatan publik, jangan main-main lagi. Iya. Karena ini memang berlaku umum, Ya, tidak hanya untuk kita tahu bahwa satu ada itu komplotan pencetak palsu itu ada di era reformasi, itu biasa waktu itu. Bahkan 2014 sampai 2016 pemerintahan Jokowi sempat ingin membentuk satgas, tapi nggak jadi ditandatangani karena nanti bisa menterinya membuka boroknya Jokowi sendiri. tidak tanda tangan. Ya.
Satgas itu yang ditandatangani sekarang. Ini bagus untuk pelajaran kita bagaimana nanti menyeleksi politikus yang lebih bersih, yang jelas dokumennya, jelas identifikasinya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Nah, yang kedua, ini juga catatan penting bagi PPID di instansi-instansi dan instansi negara ya. Artinya PPID harus meningkatkan kompetensinya. Itu catatan untuk Komisi Informasi ini. Bahwa ternyata memang sloppy, buruk gitu. Kualitas di KPU kita tahu buruk, di UGM buruk, dan juga di kepolisian. Kepolisian paling parah sebenarnya. Bahkan mereka nggak tahu kalau ada permohonan. Nah, itu penting untuk mengupgrade ya. Meningkatkan kinerja agar bagaimana menyimpan arsip, mendokumentasikan, dan kemudian juga retrievingnya ya, pelacakannya. Kita ingat, negara-negara maju itu karena kemampuan menyimpan, mengarsipkan informasi itu. Amerika, Eropa itu kan sejarah mereka itu lengkap loh. Bahkan sebelum ada digital waktu itu ya. Kalau orang menghilangkan dokumen-dokumen itu Pak, bagian dari pelaku kejahatan sejarah. Iya, nah ini yang itu juga kita bisa mengungkap itu. Yang ketiga, nah penting juga ini bagi masyarakat. Akhirnya, thanks to Bon Jovi, ada lembaga yang bernama Komisi Informasi Pusat ini yang bisa dijadikan sandaran ketika upaya pencarian fakta kebenaran dokumen dan informasi gagal di banyak. Sekarang KIP kan semakin laku keras sebagai menjadi primadona karena bisa menjadi alternatif. Nah, yang terakhir paling penting menurut saya dan karena ini minat saya ya, kita telah ikut membantu menegakkan perangai ilmiah. Perangai ilmiah dalam menyelesaikan Suatu problem yang bersifat ilmiah, yaitu autentifikasi dokumen, informasi dan sebagainya. Dan ini ke depan mau tidak mau keempat hal yang saya sampaikan tadi akan menjadi pelajaran penting bagi negara ini untuk maju. Oke, ini saya tambahkan juga pelajaran untuk semua KPU agar perlu verifikasi ketika orang melakukan misalnya legalisir. Nah, jangan seperti legalisir ijazah Jokowi yang tidak ada waktunya, tidak ada tanggal dan siapa tanda tangan. Stempelnya, warnanya. Dengan ini nanti mudah-mudahan semua ke depan siapapun yang menjadi pejabat publik dari legislatif dan yudikatif, ada eksekutif ya, itu harus ada verifikasi. Baik itu verifikasi secara dokumennya itu maupun verifikasi faktual, dia harus cek. Nah, ini pelajaran bagi KPU itu aja. Ya, mudah-mudahan bukan kesengajaan gitu ya. Nah. Ini terakhir Pak Samsir dan kita semua gitu ya. Kan putusan sudah dinyatakan terbuka. Sisa kemudian UGM kalau dia tidak banding berarti dia akan menyerahkan dokumen. Soal dokumen yang minta. Tadi ada yang dinyatakan tidak ada yang hilang, ada yang tidak dikuasai dan macam-macam. Kalau itu misalnya tidak diserahkan oleh UGM semuanya, satu, kedua. Atau ternyata, ini poin kedua nih pertanyaan saya ini. UGM kemudian menyerahkan dan ternyata ada perbedaan dengan dokumen-dokumen misalnya Pak ini kan alumni UGM, tiba-tiba diserahkan, loh kok beda gitu loh. Bisa dibandingkan nanti. Bisa dibanding. Kan kita minta SOP. Apa konkretnya ke depannya akan dilakukan oleh Bon Jovi? Tentunya kan ini katakanlah putusan ini adalah udah membuka jalan kita untuk membuktikan kalau dokumen-dokumen yang di Gajah Mada ini ya, ini adalah dokumen-dokumen yang membuktikan kalau Joko Widodo itu pernah kuliah di UGM dan sampai menyelesaikan mendapatkan ijazah S1. Tapi sebenarnya kalau dari sini kita juga, saya secara pribadi sih tidak berpikir kalau akan semuanya akan didapat, karena memang tadi saya sudah sampaikan juga, kalaupun sudah ada output tentu inputnya juga ada. Jadi kalaupun ada output yang sudah keluar, katakanlah seperti mereka melihat ada legalisasi ijazah, tapi kalau mereka memang tidak pernah melakukan itu, mereka juga nggak berani juga akan mengeluarkan kan sebenarnya. Jadi ada 20 dokumen yang diminta mulai dari proses perkuliahan Jokowi yang 8 item, kemudian ada legalisir, kemudian ada Verifikasi. verifikasi dan ada syarat-syarat untuk mendapatkan dokumen itu saya pikir juga mereka begitu hati-hati dan saya tidak yakin sebenarnya UGM akan bisa melengkapi itu semua, karena seperti yang kita ketahui sampai sidang terakhir pun hampir 100% ya mereka berkeberatan untuk memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Saya pikir dengan yang
tanyakan Pak Sam tadi, saya tidak yakin. Tentu kita secara hukum kita akan tindak lanjuti tentunya, karena biar gimana pun kan tentu kita akan pastikan kalau memang kita akan membuktikan kalau dengan dokumen-dokumen yang kita minta itu kita mesti membuktikan kalau Joko Widodo itu pernah kuliah di UGM sampai selesai. Itu satu. Nah, kemudian juga tentunya saya harapkan juga adalah dengan putusan tadi ini adalah kesempatan dari Universitas Gadjah Mada untuk mengembalikan nama baiknya ya. Jangan sampai karena cuma satu orang nama dari kata meskipun dia mantan presiden kita tapi dilindungi, tapi menjatuhkan marwah Universitas Gadjah Mada yang udah hampir 100 dengan cara yang semua dokumen-dokumen yang Sebetulnya iya. begini. Jika sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Sehingga dari sinilah saya pikir nama besar UGM ini pada saat hari ini UGM yang sudah diputuskan untuk harus mengeluarkan dokumen-dokumen sebenarnya begitu dengan legowonya menerima segala putusan itu dan menyatakan, katakanlah tadi disebutkan kalaupun dia tidak bisa memberikan, dia akan buat pernyataan, dia membuat pernyataan yang sebenarnya. Jadi inilah akan membuat nama UGM ini akan kembali begitu dipercaya oleh masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya pikir demikian, Pak. Jadi sebetulnya gini, bahwa beberapa dokumen yang memang tidak ada, output ada, input nggak ada. Jadi nanti seperti tadi UGM harus clear dan jujur mengatakan bahwa kalau memang dia tidak pernah ada, jangan diada-adakan. Kalau dia memang tidak ada, Tidak pernah ada, jangan diada-adakan. Ya, karena nanti waktu juga akan membuktikan gitu loh. Jadi nama besar UGM jangan sampai hancur. Terlalu lama. Tapi yang disampaikan Pak Samsir tadi terlalu little bit too late ya. Bagi UGM hanya dengan memberikan dokumen-dokumen yang diminta Jokowi itu jelas nggak cukup. Iya. Kalau mereka harus lakukan itu melakukan penobatan, Iya. penebusan dosa, yaitu rektoratnya mundur karena dalam proses ini kan menghalang-halangi, kemudian membentuk tim fact finding bahwa mereka memang ketika kan gini, sebenarnya yang dilakukan UGM selama ini 2 kali rektornya di depan media itu hanya menyampaikan testimoni, klaim testimoni bahwa Jokowi pernah kuliah, lulus dan nilainya saya nggak bisa memberikan dengan pasti 2,5 sekian gitu. Jadi main-main gitu. Jadi harus melakukan satu lompatan pengakuan yang drastis ya. Ini ada alumninya yang nanti bisa menunjukkan ini legalisasi ijazahnya kan ada. Nah, karena gini loh, sebenarnya kalau kita nanti akan lebih serius ya, entah Bon Jovi, entah tim lain, media misalnya, menginvestigasi ini tuh agak mudah sebenarnya. Kan waktunya belum terlalu lama. Nanti siapa itu yang menandatangani tapi tidak jelas sampelnya itu bisa dilacak orangnya kan. Dan banyak hal-hal KHS, KRS yang misterius itu kan masih, kemarin saya ada teman yang UGM menunjukkan KHS dia, punya dia. Nah jadi itu bukan hal sulit. Nah, tapi saya pesimis sih akan melakukan, kecuali memang mundur dulu nih rektorat UGM, nah diganti rektorat ya. Kalau rezim yang sudah bobrok, ya tidak bisa rezim itu hanya yang menyediakan perbaikan, harus rezim baru. Ya, tapi dalam arti juga begini, dalam mereka yang saat ini sudah mengeluarkan dokumen-dokumen yang mestinya tidak mendukung kegiatan pendidikan perkuliahan dari Joko Widodo, tapi mengada-ada. Saya pikir kalau nanti dengan putusan ini akan melakukan tindakan yang sama lagi, ini akan membawa mereka itu ke arah semakin terjerumus ke dalam kebohongan. Padahal mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang punya berpendidikan, tapi karena mengikuti modus daripada kejahatan ini, saya pikir akan merugikan mereka sendiri. Saya pikir cukuplah, enough is enough. Saya pikir UGM enough is enough. Saya pikir sudah masanya sudah terbuka dengan putusan tanggal 10 Maret ini, ya sudah dibuka aja semuanya dokumen-dokumen yang hubungannya dengan Joko Widodo, sehingga semua orang, paling tidak yang pertama orang-orang yang terlibat di situ ya sudah menutup bukunya untuk melakukan kejahatan untuk pemalsuan dokumen, sehingga yang kedepannya tidak sampai terjadi lagi. Oke. Teman-teman asas sekalian, ini ada 2 intian. Pertama,
UGM sesuai dengan putusan KIP harus dia wajib membuka semua dokumen dan itu menyerahkan setidak-tidaknya secara perminnya adalah kepada Bonjoy. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu perjalanan berikutnya adalah bahwa dari fakta persidangan ternyata ada beberapa dokumen yang tidak ada. Dan ini menjadi pekerjaan baru lagi bagi Bonjoy adalah untuk membongkar kembali jangan-jangan ada yang lahir tanpa melalui proses yang seharusnya. Dan tentu karena tujuan Bonjoy adalah melakukan penelitian untuk kebenaran. Tentu dia tidak akan berhenti selama kebenaran itu belum ditemukan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.